akan jadi coach siapa nih, Bu Eka atau Siska duluan? Boleh Bu Eka dulu jadi coach ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Bu Eka. Gimana nih kabarnya hari ini, Bu Siska? Kalau badan sih sehat ya, Bu Eka. Cuman saya rada lemes nih, Bu Eka. Agak kurang semangat nih, Bu Eka. Perlu di-coaching kayaknya, Bu Eka. Oke, nggak apa-apa. Boleh deh kita berbagi. Mungkin ada unek-unek atau mungkin ada yang mau disampaikan ya Bu Siska ya. Iya, Jadi Bu. apa nih yang akan kita bahas ini siang hari ini? Iya nih, Bu. Siska lagi bingung banget. Lagi pusing. Soalnya Selasa depan itu jadwalnya supervisi dari pengawas. Iya. Jadi gitu, Bu. Jadi minggu depan udah mulai supervisi ya dari pengawas ya Bu Siska? Iya, Bu Eka. Iya, kendalanya gimana? Jadi pusingnya itu begini, kita kan sekarang lagi sibuk semua ya Bu Eka ya. Iya. Supervisinya mana 2 lagi? Ada 2? Iya Dari? Bu Eka. Jadi maksudnya tuh begini, supervisi administrasi iya juga. Iya. Supervisi proses pembelajaran iya juga gitu. Nah, biasanya kan memang untuk supervisi kita disupervisi emang keduanya ya Bu Siska ya. Iya, Bu. Nah, kalau boleh saya tahu, nah di akhir nanti ini tujuan dari percakapan kita, tujuan dari coaching kita siang hari ini, Bu Siska pengennya apa? Gimana gitu? Iya, jadi sebenarnya tuh persiapannya Siska itu masih kurang, masih mepet dengan waktu yang tinggal sedikit. Kecemasan itu gimana ya Bu Eka ya, takutnya nggak siap, prepare-nya kurang mantap gitu. Jadi takut nanti nilainya berkurang gitu. Soalnya kan masuk kelas ya juga, terus administrasi ya juga gitu. Jadinya ya gitulah, agak ribet gitu, gimana gitu. Iya, berarti ada rasa was-was ya Bu Siska ya, karena kedua takut nilainya turun dari sebelumnya gitu. Iya Bu. Iya. Nah kalau sekarang kira-kira apa nih gangguan atau hambatan mungkin yang Bu Siska temui dalam kegiatan supervisi ini? Iya Bu, kalau gangguan sih ya karena kesibukan sekarang ya Bu Eka ya kan. Iya. Kita lagi mengikuti pendidikan guru penggerak. Terus di samping itu kita juga di sekolah kita masing-masing juga ya seperti biasa lah ya, kita ngajar gitu kan. Terus satu lagi ya kita kan di rumah juga punya keluarga ya Bu Eka ya. Punya keluarga, anak-anaknya juga butuh waktu kita, butuh perhatian kita begitu. Jadi aduh pokoknya gitu deh Bu Eka, takut nggak ke-handle semua gitu. Minggu besok itu ini administrasi yang harus dilengkapin, ini praktek mengajar juga dinilai gitu. Jadi kecemasannya di waktu sih Bu Eka kalau Siska ceritain gitu. Berarti mungkin waktu yang jadi sedikit apa ya dalam kegiatan kita ini. Kalau kita sibuk ini kan waktunya terasa cepat berlalu ya Bu Siska ya. Gak kerasa udah ini aja, gak kerasa udah itu aja gitu. Nah sekarang kalau boleh saya tahu, nih apa nih, berarti dalam untuk waktu dekat ini prioritas Ibu Siska berarti apa dulu? Boleh saya tahu prioritasnya? Iya, kalau prioritas ya yang tadi ya, supervisi itu dulu kali ya. Supervisi dulu berarti itu yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ya Bu Siska ya. Nah kalau strateginya gimana untuk menghadapi ini? Apakah udah bahan-bahannya sudah ada atau kesiapannya gimana sejauh ini dari yang sudah Ibu Siska lakukan? Sebenarnya kalau untuk persiapan kita dari awal semester kan udah mencicil ya Bu Eka ya. Iya.
Seperti kalau kurikulum Merdeka ada CP, ada ATP, ada modul-modulnya begitu. Terus sampai ke sumatifnya sebenarnya sudah ada sih Bu Eka. Cuman pas waktu tadi gitu aja sebenarnya masalahnya Bu Eka. Kalau untuk mengajarnya Siska sih udah ada modulnya sih, sama persiapan juga udah ada gitu. Iya. Itu aja sih yang sebenarnya sumatifnya belum keisi gitu, tabelnya belum keisi, penilaian Siska masih kosong gitu, belum diperiksa gitu Bu Eka sebenarnya. Jadi gelisahnya takutnya karena itu gitu. Ntar kalau diperiksa bagian buku penilaian, takutnya waduh nggak pernah menilai gitu. Jadi di sana sih sebenarnya Bu Eka gitu. Terus ada beberapa administrasi lain gitu kan untuk di kelas, untuk yang dipajang gitu, seperti poster-poster 7K gitu. Udah dicicil juga sih beberapa, tapi belum ini sih, belum sempurna lah, belum beberapa hari menjelang ini belum inilah gitu kan, udah tinggal seminggu gitu. Sementara kelas sebelah, sebelah udah ini, udah kita kan sama-sama lihat kan Bu Eka udah pada sibuk semua gitu. Iya. Jadi Siska panik aja gitu rasanya. Jadi kalau seandainya dengan kondisi yang seperti yang Bu Siska ceritakan tadi, kira-kira ini kan ada mungkin ada yang belum diisi, ada yang belum dilengkapi ya, seperti itu ya Ibu Siska ya. Berarti kira-kira gimana nih untuk antisipasi atau mungkin apa yang bisa Bu Siska lakukan untuk bisa mengejar atau mungkin ketertinggalan yang belum terselesaikan tersebut? Iya, kalau Siska kan tadi di buku nilai ya yang belum keisi. Iya. Siska harus cepat-cepat nih memeriksa sumatif siswa kali ya. Iya. Buru ya Bu Eka ya. Berarti itu yang harus prioritas pertama dulu, juga termasuk prioritas berarti Bu Siska ya, menyelesaikan koreksi nilai lembar ujian siswa, berarti gitu ya Bu Siska. Iya Bu, itu sepertinya ya Bu ya. Berarti kalau untuk kegiatan seperti itu sebenarnya cukup menguras energi kita ya Bu Siska. Energi, kira-kira ada nggak yang bisa bantu Bu Siska ini dalam mau menyemangati atau mungkin menolong pekerjaan dan sebagainya? Kira-kira ada nggak? Siapa yang bisa bantu ya? Ibu Wati kali ya. Ibu Wati udah selesai soalnya minggu kemarin di supervisinya. Tinggal Bu Wati sudah. 2 orang lagi yang belum nih di sekolah. Berarti mungkin kita bisa kolaborasi ya Bu Siska dengan rekan-rekan yang lain untuk juga mempermudah. Kita bantu Bu Wati gitu. Iya, oke. Kira-kira untuk tindak lanjutnya gimana nih ke depannya? Apa mungkin yang bisa Bu Siska lakukan? Ya, kira-kira apa ya? Siska langsung periksa aja kali ya, nggak nunggu-nunggu. Atau gini aja mungkin ya Bu Eka ya, Siska ada ide bawa bukunya ke rumah, mungkin lembar sumatifnya dibawa ke rumah. Jadi kalau ada waktu di rumah setelah anak-anak tertidur, Siska periksa kali ya. Jadi langsung dimasukin ke buku nilai gitu kan, setidaknya udah lega mungkin ya dengan cara seperti itu ya. Iya. Berarti intinya di sana Bu Siska tidak apalagi membiasakan untuk mengulur-ngulur waktu kali Bu Siska. Akhirnya karena rentetan kegiatan yang mungkin di luar dugaan, akhirnya mepet semua seperti ini. Iya Bu, seperti itu. Nah, jadi Bu Siska sudah sampaikan juga tadi gimana mungkin apa yang langkah yang bisa Bu Siska lakukan atau ke depannya bagaimana. Sekarang dari percakapan kita siang ini, apa mungkin kesimpulan yang bisa Bu Siska ambil? Ya dengan hari-hari supervisi yang akan datang, tinggal beberapa hari lagi, waktu yang udah mau habis gitu. Ya, target Siska kan tadinya mau terisinya semua nilai di buku nilai gitu kan, nilainya
lengkap gitu. Iya. Jadi usahanya ya dengan cara membawa lembar sumatif atau buku ulangan siswa itu pulang ke rumah dan memeriksanya sesegera mungkin beberapa hari sebelum hari H. Mudah-mudahan udah selesai si Bu Eka itu kali ya. Iya. Alhamdulillah kalau Bu Siska dapat mengambil pelajaran dari kejadian yang sebelumnya Bu Siska. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi ya Bu Siska ya. Oke. Iya Bu Eka. Mana nih perasaannya nih udah sharing, udah berbagi cerita dengan saya ini? Ya udah agak sedikit lega ya Bu Eka ya. Udah dapat gambaran apa yang mesti dilakuin gitu. Karena kemarin emang gimana ya, sumpek aja gitu loh Bu Eka, pusing gitu loh. Karena yang namanya persiapan kalau udah mau beberapa hari kita mau hari hanya mau datang gitu, sementara belum ada progresnya gitu, sedikit cuman beberapa persen gitu kan. Jadinya emang sedikit stresnya agak tinggi gitu loh Bu Eka. Sempat panik kemarin itu, sempat panik, aduh gimana ya gitu. Nggak ada ide juga gitu, gimana caranya, siapa yang bisa bantu gitu. Makanya kepikiran mau coaching sama Bu Eka gitu. Siapa tahu kan kalau dengan kita di coaching Bu Eka, siapa tahu ada jalan keluarnya begitu. Alhamdulillah ya Bu Eka, tercerahkanlah dengan penjelasan dengan bantuan dari Bu Eka begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perbincangan singkat kita ini bermakna ya Bu Siska ya, dan juga dapat membantu menyelesaikan permasalahan Bu Siska gitu. Amin. Oke Bu Siska, ada lagi yang pengen disampaikan kira-kira nih? Apalagi ya? Ya tugas-tugas kita yang di CGP sekarang ya Bu Eka ya. Iya. Sedang banyak-banyaknya juga ya Bu Eka ya. Gimana tuh kalau menurut Bu Eka? Tugas-tugasnya berarti sama kayak tadi ya, kita utamakan berarti yang terlebih dahulu skala prioritas kita, skala waktu yang terdekat, berarti memang itu target kita untuk menyelesaikan. Dan juga satu tadi kita pelajaran dapat ambil ya, kita tidak biasakan menunda-nunda pekerjaan, karena siapa tahu nanti di akhir-akhirnya ternyata ada lagi tugas yang lain, ada lagi tambahan pekerjaan yang lain, sehingga nanti kalau satu keteteran, sehingga banyak nanti tugas-tugas yang lain juga keteteran. Oke, iya, Bu Siska. Apalagi minggu depan kita mau ujian nih kan? Iya, ujian semester lagi. Udah ditunggu lagi. Iya, pendidikan guru penggerak kan kita mau cuti sebentar nih, mau istirahat dulu. Sebentar nih. Jadi alhamdulillah ya ada sedikit waktu kita beres-beres di hal yang lain gitu. Iya. Jadi udah ditunggu juga kan habis ujian, berarti nanti udah periksa ujian anak-anak, pengolahan nilai lapor dan sebagainya nanti. Iya. Gitu. Oke Bu Siska, mungkin percakapan kita hari ini mudah-mudahan memang bermakna, benar-benar membuat Bu Siska merasakan kelegaan, sedikit terbantu, dan bisa refresh lagi untuk melakukan kegiatan berikutnya. Terima kasih ya Ibu Eka. Oke. Sama-sama. Curahan hati Bu Siska. Sama-sama Bu Siska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gantian. Aduh. Waktu yang barusan cukup nggak ya? Cukup ya? Cukup, sekitar 10 menitan, 11 menit kayaknya tuh. Ya cukup lah ya. Oke, next kita mulai. Siap. Jadi coachnya Bu Eka yang jadi coachinya. Siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Ibu Siska. Apa kabar Bu Eka siang ini? Alhamdulillah Ibu Siska. Tadi Eka emang cari Bu Siska, tadi telepon Bu Siska, karena dilihat di sekolah tadi emang nggak kelihatan gitu. Oh iya. Iya, tadi Siska di dalam kelas aja sih, nggak keluar-keluar. Iya. Kira-kira ada apa nih Bu Eka nyari-nyari Siska? Oh, gini Bu Siska, mungkin butuh di coaching ini Bu Siska. Ada ketemu beberapa masalah dalam pembelajaran. Oke. Jadi dari pembicaraan kita nanti nih, kira-kira Bu Eka apa sih yang pengen didapatkan gitu?
pengen mendapatkan Jadi gini, hasil akhirnya. iya, jadi gini Bu Siska, kan ada itu di hari Senin, jam matematika EK itu kan memang udah jam ke 6, 7 ke 8, udah siang. Itu jamnya udah siang juga dan sudah selesai anak olahraga juga, jam olahraga. Jadi selalu itu di setiap hari Senin butuh effort yang lebih dalam pembelajaran Bu Siska, karena kondisi anak yang udah siang, udah capek, mungkin ngantuk juga, jadinya pengen dapat solusi kira-kira Bu Siska, gimana nanti caranya biar pembelajaran yang matematikanya juga tetap efektif Bu Siska. Oh begitu. Jadi Bu Eka Iya, itu di jam terakhirnya mengajar di mm-mm. kelas yang terakhir begitu ya. Iya. Boleh tahu Bu Eka sebelumnya Bu Eka mengajar mata pelajaran apa? Mata pelajaran matematik Bu Siska. Jadi Oh mata pelajaran matematika. yang benar-benar sangat disegani oleh Iya iya siswa. iya iya. Siska paham nih Bu Eka sekarang. Jadi Iya. siswanya habis olahraga mau masuk Mm-mm. matematika, gimana ya mengumpulkan eh, semangat siswa kembali untuk belajar kan seperti itu ya Bu Iya. Siska ya. Iya. Nah, bisa Mm-mm. dijelaskan lebih lanjut lagi nggak seperti apa keadaan kondisinya pada jam seperti itu? Jadi gitu Ibu Siska, kan memang seperti yang kita ceritakan tadi, jam matematika itu jam terakhir. Di mana sebelumnya itu jam olahraga. Kita tahu lah kalau olahraga mereka di lapangan gitu kan. Ya. Benar-benar kalau gimana kata orang ya, apapun kalau kalau olahraga aku nggak tahu pagi, panas, hujan, mau sore, tetap mereka semangat gitu kan. Akhirnya nyampe di kelas untuk pembelajaran berikutnya itu udah tenaganya mungkin udah terkuras, semangatnya juga udah terkuras juga, sehingga fokusnya untuk pelajaran matematika yang dengan Eka, Ibu Siska, itu benar-benar, sedikit sekali yang tertinggal gitu, Bu Siska. Jadi di sini Bu Eka pengennya fokusnya siswa seperti apa sih? Ini, kita kan juga punya tujuan pembelajaran ya Bu Siska gitu kan. Iya. Jadi beberapa pertemuan kemarin juga udah coba ini beberapa hal yang Eka perbaiki gitu kan. Udah diberikan nih kesempatan buat anak-anaknya istirahat sebentar dulu, mereka mau minum, mereka mau makan gitu kan boleh gitu. Tapi ternyata masih ada juga yang masih, sedikit sekali, mungkin kalau boleh dibilang hitungan anak cuman antara 10 sampai 15 orang aja yang perhatikan itu, Bu Siska. Gitu. Boleh Mhm. tahu di kelas Bu Eka yang jam terakhir tersebut jumlah siswanya ada berapa ya? Jumlah siswa kita rata-rata per kelas itu 36, berarti cuman sepertiganya atau seperempat dari jumlah siswa yang benar-benar mungkin memperhatikan. Yang selebihnya itu ya ngambang lah Bu Siska, ada yang tidur gitu kan, ada yang nyender gitu, ada yang udah badannya yang di dalam, pikirannya kemana-kemana gitu. Jadi tujuan pembelajaran kita itu benar-benar nggak tercapai gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan kelas yang lain, udah ketinggalan jadinya Bu Siska. Jadi Bu Eka maunya seperti apa nih sebenarnya? Jadi gini Bu Siska, maunya walaupun jamnya siang, walaupun selesai olahraga gitu, tapi tetap mereka bisa fokus dalam pembelajaran gitu. Kemarin mereka udah coba bagi dalam kelompok gitu kan, tapi dalam kelompok tapi masih belum efektif kelihatannya Bu Siska. Masih ada yang cuek, masih ada yang nggak fokus terhadap pembelajaran. Seperti itu. Jadi Mhm. kira-kira menurut Bu Eka, kalau di akhir jam pelajaran itu, kira-kira apa ya kegiatan yang kira-kira menurut Mhm. siswa itu menarik lah begitu dan bisa berhasil menurut Bu Eka agar mereka kembali ke fokus begitu. Ya, itu yang memang yang Eka pikirkan gitu kan, karena di kondisi yang terakhir juga gitu Bu Siska. Nah, harusnya mungkin ke depannya
Eka lebih variasikan lagi pembelajaran, atau mungkin dengan menambah media pembelajaran bisa juga itu Bu Siska. Atau mungkin kemarin juga kepikiran itu, kalau enggak sekalian ya kita belajar di alam, mungkin pada materi-materi tertentu, mungkin Eka bawa keluar kelas gitu kan, jadi mereka juga enggak terlalu di dalam kelas gitu kan, bisa di luar kelas juga gitu. Tapi mungkin beberapa materi tertentu Bu Siska yang bisa Eka lakukan. Jadi Kepikiran itu sih. Iya, jadi menurut Eka itu Bu Eka itu bisa berhasil ya buat siswa Bu Eka ya? Iya, mudah-mudahan bisa Bu Siska, ini baru kepikiran juga ini. Media, kemudian juga mungkin memvariasikan metode kali ya Bu Siska ya gitu. Kira-kira ada ide lain nggak kira-kira menurut BK yang bisa berhasil lah begitu di jam-jam terakhir seperti itu, atau mungkin bisa nggak kira-kira dengan hal-hal lain begitu selain dengan media dan hal-hal lainnya gitu? Kira-kira menurut BK lagi yang bisa iya. Gini, kalau kita kan kemarin belajar pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Siska ya. Kedepannya mungkin mereka bisa terapkan pembelajaran berdiferensiasi, jadi mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Tapi memang berarti Eka harus ngolah data lagi mungkin Bu Siska, dilihat di awal dulu asesmen diagnostiknya kembali. Dan juga mungkin butuh bantuan BK juga sepertinya Bu Siska, karena memang data lengkap kita tentang tipe gaya belajar anak ini tentunya ada di BK Bu Siska. Iya. Jadi kira-kira yang bisa membantu Bu Eka tadi siapa Bu Eka? Bisa dijelaskan lagi? Berarti memang kita butuh, rasa kita butuh kolaborasi juga dengan guru BK ini Bu Siska, biar pembagian kelompoknya bagus, efektif semuanya, jadi semua pembelajaran, tujuan pembelajaran tercapai Bu Siska. Iya, jadi yang bisa membantu BK, guru BK ya Bu Eka ya? Iya, kira-kira seperti itu. Nah, ada nggak yang bisa Bu Eka tambahkan lagi untuk peningkatan konsentrasi siswa dalam bidang pelajaran Bu Eka? Nah, gini, ini kan memang Eka kalau ice breaking kali Bu Siska ya. Mungkin memang jarang nih melakukan ice breaking karena memang terkadang anak-anak ini sedikit malu, kebanyakan malu, kebanyakan gengsi kali. Nah, besok dicoba nih kita cari referensi lagi ice breaking mungkin yang bisa untuk anak-anak SMA ini Bu Siska. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Eka nih ya, ice breaking kan banyak tuh macamnya tuh. Iya. Menurut Bu Eka yang mana nih kira-kira yang dengan karakteristik siswa Bu Eka yang mana nih yang kira-kira disukai oleh siswa Bu Eka nih? Berdasarkan diferensiasi yang udah ada di awal dari BK tadi, kira-kira apa ya gitu? Kalau seandainya ice breaking, tapi tetap kekinian kali ya Bu Siska, karena kalau anak-anak ini kan kalau diajak ngonten mereka semangat ini gitu kan, jadi kalau mungkin ada Eka cari referensi lah ice breakingnya mungkin yang bisa, nggak perlu mungkin sambil duduk aja, gerakin tangan, gerakin kepala, jadi tapi dengan musik mungkin bisa musik yang kekinian yang mungkin lagi hits di kalangan mereka Bu Siska. Iya. Good job Bu Eka, itu ide yang bagus menurut Bu Siska. Terima kasih Bu Siska, ini tadi nggak kepikiran sama sekali loh gitu kan, tapi dengan akhirnya ingat mungkin memang belum pernah dilakukan dan bisa mungkin dicobakan untuk kedepannya Bu Siska. Iya. Selamat mencoba ya Bu Eka ya, semoga dengan rencana-rencana Bu Eka tadi, dengan bantuan dari rekan sejawat, semoga apa yang Bu Eka rencanakan tadi bisa kembali mengaktifkan semangat belajar Bu Eka tadi. Nah, sekarang pertanyaan Bu Siska kepada Bu Eka. Kira-kira dari rencana yang Bu Eka akan buat tadi, ukuran suksesnya di mana nih? Berarti kalau ukuran suksesnya menurut Eka gini, kalau memang walaupun siang, walaupun sesudah olahraga, tapi anak tetap semangat belajar matematikanya. Itu Bu Siska. Jadi bukan hanya semangat, fokusnya juga gitu kan, sehingga
tujuan pembelajaran kita pada hari itu dapat tercapai. Tentu itu Bu Siska. Oke. Jadi dengan dibantu oleh guru BK tadi ya Iya, dalam melaksanakan aksi kita. Kira-kira nanti dalam menjalankan aksi Bu Eka tersebut, kira-kira kalau mengalami hambatan nanti gimana tuh cara antisipasinya dari Bu Eka tuh? Kalau kita mengalami hambatan ya pasti ada hambatan mungkin nanti ya Bu Siska, mungkin tidak akan 100% kita akan berhasil. Tapi setidaknya kita mencoba dulu dari berbagai ide yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin kita lihat ide A gimana kalau dalam penerapannya. Nanti dicoba lagi mungkin sesuai dengan materinya mendukung, ide yang satu lagi gimana gitu Bu Siska. Jadi ibaratnya boleh dikatakan kan ada beberapa pilihan tadi. Kalau nggak berhasil di satu ide, berarti mungkin di ide berikutnya Bu Siska. Saya coba lagi. Oke. Nah, jadi dari awal tadi kita sudah ngobrol panjang lebar nih tentang keluhan Bu Eka mengenai jam terakhir Bu Eka yang dengan mata pelajaran matematika, sementara sebelumnya udah olahraga, udah panas-panasan, si anak udah capek, udah malas, matematika jam terakhir gitu kan. Kira-kira menurut Bu Eka ada nggak kira-kira usaha lain yang bisa Bu Eka pikirkan begitu selain dengan ice breaking dan yang lain-lain tadi? Mungkin lebih apa ya, memberikan sedikit waktu jeda kepada anak-anak tersebut. Mereka juga selesai olahraga mungkin lebih dipercepat. Bisa juga berarti Eka bikin kesepakatan mungkin dengan guru olahraganya Bu Siska. Jadi minta bantuan mengkondisikan mungkin selesai olahraganya dipercepat, berikan jeda sedikit waktu untuk persiapan mereka belajar matematika dengan Eka. Iya, bagus Bu Eka. Bu Eka sudah bisa menggali sendiri apa permasalahan dan apa jalan keluarnya begitu. Nah, jadi sekarang coaching kita ini nih kesimpulannya apa kalau menurut Bu Eka? Alhamdulillah berarti Bu Siska ya dari permasalahan tadi gitu kan yang udah Eka sampaikan, Eka juga udah dapat beberapa langkah ini yang bisa Eka terapkan untuk pembelajaran pada hari tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan lebih baiklah ke depannya Bu Siska. Jadi pembelajarannya juga berjalan dengan lancar hendaknya Bu Siska. Iya. Berarti nanti Senin depan Bu Eka akan masuk lagi tuh dengan cara yang Bu Eka sampaikan dalam perencanaan tadi. Nah, jadi nanti gimana nih Bu Siska mengetahui gimana progresnya nanti pas hari-harinya Bu Eka menjalankan aksi tadi? Nah, berarti nanti Eka bisa bikin refleksi pembelajaran juga ya Bu Siska, biar Eka bisa lihat juga sejauh mana ketercapaian pembelajaran, ketercapaian pada hari tersebut gitu, sejauh mana perubahan dari pembelajaran sebelumnya Bu Siska. Oke. Jadi nanti Bu Siska tunggu kabar dari Bu Eka ya, gimana progresnya dari Bu Eka ya. Mudah-mudahan berhasil misi dari Bu Eka untuk peserta didiknya siswanya semangat lagi walaupun habis panas-panasan, habis berkeringat begitu ya Bu Eka ya. Semoga ya. Nah, ada lagi nggak Bu Eka yang ingin disampaikan? Eka rasa nggak ada Bu Siska karena memang udah dapat pencerahan secerah-cerahnya rasanya Bu Siska ya, udah banyak pilihannya yang coba tadi ketemukan juga yang mungkin kemarin nggak kepikiran Bu Siska, jadi alhamdulillah hari ini ditemukan dan mudah-mudahan minggu depan bisa dipraktekkan Bu Siska ya. Terima kasih banyak Bu Siska udah dengar keluh kesah Eka gitu. Sama-sama ya Bu. Semoga berhasil, semangat selalu ya Bu Eka. Iya, sama-sama Bu Siska. Semoga selalu diberikan kesabaran. Iya, sama-sama. Kita pulang dulu ya, udah mau jam pulang ini kayaknya. Iya, terima kasih Bu Siska sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah Eka. Ayo pulang yuk. Assalamualaikum. Iya, yuk. Waalaikumsalam.